Halo Sobat Easy Stock, kita lagi mau bahas saham yang fly to the moon, itu ETWA ya, PT Eterindo. Pertanyaannya apakah dia naik terus, bisa senasib seperti saham OKAS atau PG nggak di beberapa waktu yang lalu. Kita lihat ya di sini ya. Kita lihat dulu ETWA, Eterindo Wanatama. Luar biasa kan naiknya, nggak ada berhenti-berhenti ya dari gocap. Naiknya udah berapa kali lipat, 400% lebih for beggar. Asik bener nih kalau untung kayak gini. Oke, ada saham lagi, OKAS. OKAS dari naik terus turunnya tajam banget nih. Dari gocap sih, jebret, turun lagi kan. Turun lagi. Luar biasa nih, turunnya juga. PG. Naik, turun lagi. Apa sih yang menyebabkan saham begitu? Ya kalau kita tidak mengerti something behind harga itu, ya kita akan dipermainkan para bandar. Kalau ini kan market action. Apa betul? Nah, sebetulnya harga saham naik itu pasti ada supply and demand. Pasti ada market action, tapi bereaksi karena apa? Nah, kalau dia bereaksi karena murni kinerja fundamental, secara teori dan sebetulnya secara pembuktian, bukan cuma teori, pembuktiannya pasti akan mengikuti terus. Kalau nggak percaya, Anda pelajari Warren Buffett deh. Pasti begitu. Nah, sekarang kita mau menganalisa dengan analisa fundamentalnya melalui rumusnya Benjamin Graham. Dia gurunya Warren Buffett ya. Oke, sudah siap. Kita menggunakan dua bukunya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Nah, sekarang bisa diperoleh di Google Play Store, Easy Stock namanya, aplikasinya yang menggunakan formulasinya Benjamin Graham. Andaikan kita masih under maintenance ya, request link, nanti kita share linknya. Anda bisa pakai free of charge di sini. Nah, untuk memperdalam, kalau bukunya Warren Buffett, Benjamin Graham itu yang security analysis 700-800 lembar itu. Intelligent investor mungkin sekitar 500 ya. Ini ada nih intisari pelajaran Benjamin Graham, dengar bukunya Intelligent Investor tapi udah summary ya. Dan kedua ada gurunya Warren Buffett lagi, namanya Philip Fisher, bukunya Common Stock and Uncommon Profit. Itu juga sudah dipelajari 5 tahun lebih. Jadi Warren Buffett itu sudah pernah menyatakan secara terbuka bahwa dia mengikuti 85% polanya Benjamin Graham dan 15% polanya Philip Fisher. Philip Fisher tuh murni manajemen. Jadi yang dianalisa itu adalah manajemen dari perusahaan, karakternya CEO, integritasnya, produksinya, channel distributionnya, franchise-nya, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa mengkuantify itu, nggak akan mungkin bisa. Oke, kita mau lihat lagi ETWA itu apa sih saham ETWA? Kita balik lagi ke situ ya. ETWA naik terus ya. Nih, dia berbisnis di mendistribusikan biodiesel, fatty acid, methyl ester. Wah, saya juga nggak terlalu paham nih ya. Oke, dia siapa aja sih? Nggak ada yang terlalu top ya shareholder ya. Oke, publiknya, nah dilihat di sini. Publik menguasai cuma 9,2%. Di sini sangat mungkin
ini sangat minoritas loh, karena cuma 10% aja nggak nyampe. Publik kita nih yang punya saham Etwa itu cuma, kalau di total semua saham publik itu nggak sampai 10%. Ini sangat rentan ini dengan gerakan-gerakan para bandar ya. Oke, sekarang kita ingin lihat apa ya, dari easy stock seperti apa. Kita lihat, kalau Anda download, Anda dapat share link, Anda akan ketemu di display sepertinya. Nah, Indonesia yang baru ada itu, kita lihat saham Etwa. Oke, laporan keuangannya Q2, dia net loss loh, dia nggak make money tuh, makanya revenue growth-nya kami minusin 2,7. Kalau kita lihat net current asset ini small cap nih 34, dia suruh nutup 398 miliar tuh gimana ceritanya? Dia punya uang kas cuma 34 miliar, tapi utang jangka pendeknya hampir 400 miliar. Dia punya uang cuma 10% ya, belum ditambah utang jangka panjang 800 miliar. Ini gimana caranya saham bisa naik seperti itu? Secara fundamental udah parah banget, udah itu merugi lagi. Cash flow-nya ya bisa ditebak, defisit 117. Ya udah pasti negatif semua ini. Ini nggak mungkin bisa dianalisa nih. Tapi kita lihat ininya lah, apa? Kita lihat historisnya ya. 2021 kayak apa? Net loss juga. Net current asset nggak bisa nutup cuma 25 miliar suruh nutup 300 miliar, udah nggak mungkin. Kita lihat lagi 2020, net loss juga. Nah, ini kok bisa begini gitu. Nah, pertanyaan kenapa saham bisa digoreng seperti ini nih? Etwa coba ya, Etwa. Luar biasa kan? Bisa sampai saya gini nih, gimana caranya nih? Ini kalau terjun bebas. Kita lihat lagi yang kita kasih contoh kan apa ya, PG. Naik tajam just dari 700 ke 1300. 2 kali lipat ya. Turun lagi 1300 ke 600. Lebih dari setengahnya turun. Lebih dari 50% turun. Apakah nasibnya WG seperti itu? Kita lihat dulu PG seperti apa nih valuasinya PG. Oke. PG. Kita lihat Q2 ya. Growth-nya kita pasang hampir 3%. Dia punya neraca kuat. Karena bisa nutup semua utang. Free cash flow-nya meskipun dia net loss, tapi free cash flow-nya masih surplus karena dibantu sama pendapatan non operasional dan biaya non operasional yang harus kita keluarkan dari situ. Ya kan, 6,7 mungkin ada beban-beban yang dimasukkan dari luar yang kita hanya akan menganalisa emiten itu sendiri. Tetapi nilai wajarnya itu di bawah. Nilai wajar cuma 270. Sedangkan harganya 650. Nah, ini kan udah nggak masuk akal, masa profit marginnya 6 kali lebih besar dari pendapatannya, kan udah nggak mungkin sekali ya. Oke. Kenapa PG bisa begini? Kita lihat PG sebelumnya ya. Oke, kita lihat mana PG. PG. Kita lihat PG 2021. Net loss 97 miliar. Free cash flow lebih parah lagi 2021, 2020
Net loss juga masih positif ya. Nah ini 2020 itu ternyata dia hampir di 500 dia. Coba kita lihat grafiknya. Dia jatuhnya di 2021 PG. Ini kan 2022. Coba ya kita week 2021. Nah, kalau kita lihat di sini, umumnya nih ya, kalau laporan keuangan tahunan 2020 itu terbitnya di pertengahan ini. Nah, ini kan langsung beng naik ya, tapi naiknya terlalu ekstrim. Sebetulnya dia cuma 500, dia kan cuma dia di 100-an kan harganya. Kalau nilai wajarnya tuh tadi kan kita lihat, nilai wajarnya kita lihat di sini 450, anggap 500 kan. Di laporan tahunan dia keluarnya di pertengahan ini nih. Di kira-kira bulan 3 bulan 4 lah di 2021. Naik terus turun karena laporan keuangan 2021 itu jeblok. Net loss kan dia. Net loss itu dilanjutkan lagi sebetulnya di 2022. Jadi net loss terus sih sebetulnya dia nih. Ini masih positif nih net loss. Di sini juga net loss sebetulnya nih. Net loss PG, cuma dia tidak negatif karena free cash flow-nya bisa dapat positif gitu. Secara neraca nih kuat, nggak seperti ini. Ini neracanya kan nggak kuat nih. Kuat juga sih neracanya, cuma free cash flow-nya yang berat rugi. Kalau di sini free cash flow-nya nggak positif, nggak defisit tapi surplus. Tapi kenapa negatif di 2020? Sorry, ini bukan, bentar. Salah kita ya. PG kan kita lihat tadi. PG negatif 2020 salah tadi kita. Ini PG. PG-nya minus 97 miliar ya. Dia neracanya selalu kuat. Cuma di sisi produktivitasnya rugi mulu dia. Nah, 2020 aja bagus, makanya bisa naik dia di sini. Karena ada positif, dia sempat surplus 500 terus naik turun lagi karena 2021 dia negatif lagi karena free cash flow-nya defisit lagi. Nah, 2022 semester 1 mesti hampir sama sih sama semester 2 nih Okas ini. Ini Okas. PG, PG salah saya. PG. PG. Nah, PG di sini free cash flow-nya negatif, PG. Di sini positif. Naik kan dia, turun lagi. Oke, kita lihat yang satu lagi, Okas. Kita lihat dulu ya si PG itu apa sih sebetulnya. PG itu apa? Kita lihat. Ini ESWA ya. PG itu apa bisnisnya? Panca Global. Wah, kok nggak ada internet lo, kok non available. Coba kita lihat Okas apa. Okas itu di mining ya, agriculture, dia diversify lah. Company has no operating activities kecuali holdingnya. Berarti dia investment company sebetulnya nih, Okas ini. Ini pokoknya bekas menteri nih kalau nggak salah nih. Coba ya kita lihat dulu Okas, siapa sih pemiliknya Okas. Sorry. Oke. Tar. Okas. Kita lihat dulu ya Okas.
Apa ownernya? Publiknya enggak, oke. Ya ini Multi Berkat Energi nih, mungkin miliknya Gita Wirjawan kalau nggak salah ini. Oh, kasus lihat PG. Broker securities trading. Oh, Panja Global ini perusahaan sekuritas nih. Ya. Oke, kalau kita lihat tadi Okas ya, kita lihat PG. Oh. Tadi sudah kita PG, sorry, kita Okas sekarang ya, kita lihat Okas. Tadi PG, sekarang Okas. Nah, ini turunnya kan luar biasa kan, dari sini setengahnya juga turunnya. Kalau ini turunnya nih 6665. Coba kita lihat ya, Okas kayak apa nih, tadi kan PG ya. Okas. Nah, kita lihat di sini, ini udah yang update ya. 2,5% laporan keuangan semester 1. Neracanya dia lemah banget nih, lihat nih, karena asetnya 0,5 triliun, suruh nutup utang 1,2 triliun tambah 1,1 triliunnya utang jangka panjang, defisit working capital dan defisit neraca, meskipun free cash flow-nya 222 miliar. Makanya dia tetap ada upside sebulan 305, tapi downside-nya bisa minus 1000, artinya apa? Bisa sampai ke 50 lagi. Nah, ini debt equity-nya luar biasa, 36 kali, profit marginnya kecil banget, return on equity nggak bisa kita analisa. Nah, di sini dia kemungkinan dari 50 bisa ke 665 kan, ini di sini aja nih 309. Coba kita lihat ya, Okas di 2021. Wah, net loss nggak bisa, di 2021 nggak bisa kita analisa nih. Oke, Okas 2020 net loss juga nggak bisa dianalisa. Jadi dia baru reboundnya ini di 2022, tapi ya udah mulai naik nih kan, di sini kan. Coba ada kenaikan di sini, mulai naik gitu kan, mulai naik. Nah, ini bisa naik ke sini, itu sudah turun. Ini gorengan jelas ini. Ini bulan 8 kemarin. Bulan 8 2022 itu, Agustus itu, ya itu sudah keluar ya laporan semester 1-nya. Perkara sudah dipublish BJ, saya nggak tahu, tapi yang jelas sudah keluar ini. Makanya digejot habis, karena dia sebetulnya punya valuasi yang bisa membalikkan. Nah, di sini ada artikelnya di sini. Artikelnya, nah ini nih. Okas Ancora balikan rugi jadi laba di semester 1. Nah, ini sebetulnya yang membuat saham ini naik tajam nih di sini nih. Naik tajam kan Okas. Terus tapi turun lagi karena dia punya downside-nya tinggi, utangnya terlalu besar. Oke, sekian dulu analisa kenapa saham bisa terjun. Nah, ini yang kita bahas kan second liner semuanya, bukan saham-saham kapitalisasi besar. Jadi ini cuma menjelaskan dan pelajaran bahwa saham-saham second line memang punya karakter bisa jumping up and down kayak naik jet coaster. Baik, terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan.